Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kajian Senin yang biasa kita adakan. Namun untuk kali ini tetap kita adakan online karena memang kondisi lagi semacam ini. Mudah-mudahan insya Allah Allah SWT segera mengangkat semua bala musibah dari negara yang kita cintai ini dan dari seluruh negaranya kaum muslimin dan dari seluruh dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap anak kecil. Nah, dalam keseharian kita pasti berjumpa dengan anak kecil. Kita pasti berinteraksi dengan anak kecil, bersinggungan dengan anak kecil. Nah, bagaimana petunjuk Nabi SAW yang Nabi ucapkan ataupun yang Nabi lakukan kepada anak-anak kecil yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Nah, tentunya itu harus kita tiru. Baik itu kita memperlakukan dengan cara itu kepada anak kita ataupun kepada anaknya orang lain. Nah, di antara yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang anak kecil, beliau bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana." Bukanlah termasuk golongan kami. Artinya apa? Bukan berarti orang kafir ya. Maksudnya kamu tidak dikatakan mengikuti ajaran kami, meneladani kami, apabila orang itu tidak punya sifat rahmat kepada anak-anak kecil. Jadi kalau orang itu ada sifat rahmat kepada anak kecil, gimana sifat rahmatnya? Ada rasa sayang, berbuat baik, kemudian ngajak bercanda. Jadi dalam beberapa syarah hadis yang dimaksud man lam yarham shaghirana itu maknanya adalah kun ahlar rahmah. Jadilah kamu orang yang penuh kasih sayang, bisyafaqah, dengan rasa cinta, wal ihsan, kamu berbuat baik, wa talaub, dan kamu bermain-main yang sekiranya bisa menyenangkan anak-anak tersebut. Nah, itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad SAW itu apa yang beliau lakukan kepada anak kecil? Yang pertama beliau adalah kalau ada anak baru lahir, beliau pasti satu, mendoakan barokah. Barakallahu fih. Itu pasti. Semoga jadi anak yang penuh dengan berkah. Dikatakan daripada Asma, beliau meriwayatkan ketika Asma itu hamil Abdullah bin Zubair. Asma itu sedang hamil Abdullah bin Zubair. Kemudian sampai ada di Kuba, Asma melahirkan di Kuba. Kemudian setelah itu dibawa Abdullah bin Zubair, putranya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, kepada Nabi Muhammad SAW. Maka diambil anak ini, sama Nabi diletakkan di pangkuannya, kemudian Nabi meminta kurma, sama Nabi kemudian ditelan itu kurma, sampai udah benar-benar tinggal sisa-sisanya aja, mesti cair begitu, maka dimasukkan ke mulutnya anak itu. Katakan, fakana awwalu syai'in dakhala jawfahu riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya yang pertama kali masuk ke dalam perutnya anak itu adalah ludahnya Rasulullah SAW. Tsumma hannakahu bitamratin, saya itu dikasih teknik lagi. Jadi tamar digigit, kemudian itu dimasukkan ke mulutnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mendoakan dan mengharapkan keberkahan kepada anak itu. Maka dikatakan wa kana awwalu mauludin wulida fil Islam. Wa kana awwala mauludin wulida fil Islam. Abdullah itu adalah anak yang pertama kali lahir dalam sejarah Islam. Maksudnya ketika sudah ke Madinah setelah hijrah. Dan ketika lahirnya Abdullah bin Zubair itu, kaum muslimin senangnya luar biasa. Jadi ketika Rasulullah SAW itu masuk ke kota Madinah, orang-orang Yahudi ngancam, saya sudah kerahkan ilmu sihir yang menjadikan anak-anak perempuan kalian nggak akan bisa hamil, apalagi sampai melahirkan. Ternyata lahirlah Abdullah bin Zubair. Hingga akhirnya senang sekali kaum muslimin, yang menunjukkan apa? Sihirnya orang-orang Yahudi ternyata nggak ngaruh itu untuk anak-anak kaum
muslimin. Nah itu jadi Rasulullah SAW itu biasa begitu. Ada anak kecil taruh di pangkuannya, ambil kurma, itu digigit, dimasukkan ke mulutnya, didoakan, diharapkan keberkahannya begitu. Kemudian juga dikisahkan pula, nah riwayat yang berikutnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini putra dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu seorang wanita di Madinah yang luar biasa. Pecinta Nabi luar biasa. Bahkan ketika beliau memilih untuk masuk Islam, ditinggalkan oleh suaminya. Malik bin Nadhr. Nah, bapaknya Anas berarti ya. Ditinggalkan oleh suaminya. Ya Anda bayangkan ketika itu sahabat perjuangan luar biasa loh. Demi mengikuti Nabi sampai harus kehilangan pasangan hidupnya. Dan itu mereka lalui demi Nabi Muhammad. Suaminya udah dia kenal lama. Nabi Muhammad baru kenal sebentar dia. Tapi cahaya iman apabila sudah masuk dalam hati, maka hati yang terpilih untuk mendapatkan cahaya iman akan berkembang di situ cahaya mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW yang akhirnya lebih mementingkan Nabi dibandingkan apapun juga, dan itu adalah tanda keberuntungan. Beruntungnya Ummu Sulaim ketika dia lebih memilih Nabi Muhammad dibandingkan suaminya. Beruntungnya Ummu Sulaim ketika lebih memilih menghadiahkan anaknya Anas bin Malik dibandingkan anak itu menemaninya. Masya Allah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim akhirnya dinikahi oleh Abu Talhah. Abu Talhah Al-Ansari. Nah, nikah Abu Talhah Al-Ansari dan punya anak itu punya anak. Ada anak yang dinamakan julukannya Abu Umar. Kalau kita sering dengar hadis ya Abu Umar ma fa'alan Nughair, itu anaknya Ummu Sulaim. Nah, punya anak. Suatu ketika anaknya sakit, Abu Talhah pergi. Nah, ketika Abu Talhah kembali, anaknya udah mati ternyata. Tapi Anda lihat hebatnya Ummu Sulaim. Dan ini adalah teladan untuk semua wanita. Ketika suaminya datang, Ummu Sulaim gak langsung ngasih kabar, "No, anak kamu mati." Enggak. Anda bayangin seorang wanita ditinggal mati anaknya. Apa yang dia lakukan? Dia menghibur suaminya. Dia siapkan makanan yang enak. Bahkan dia berias yang cantik. Maaf, malam itu akhirnya terjadi hubungan suami istri. Pagi hari Ummu Sulaim baru nanya. Ngasih perumpamaan yang luar biasa. Kalau seandainya ada orang terima titipan barang. Kalau barangnya itu diambil, orang itu boleh marah nggak? Ya nggak boleh. Nah, tadi malam kan kamu nanya nih, Abdullah kan nanya, mana anak kita? Dia jawab, anak kita lebih tenang dibandingkan kemarin. Benar, sudah mati soalnya lebih tenang. Kata Abdullah, ya Allah, anak kita mana? Kemarin sudah meninggal dunia. Berarti saya tadi malam hubungan dengan kamu dalam keadaan saya itu sedang anaknya mati. Dan kita berhubungan suami istri. Marah-marah Abdullah. Mendatangi Nabi Muhammad SAW. Datang cerita sama Nabi. Ini Ummu Sulaim begini dan lain sebagainya. Ngeluh sama Nabi. Nabi pertanyaannya ya simpel. Tadi malam hubungan suami istri ya? Iya, ya udah semoga ada berkah dari hubungan yang semalam. Soalnya dari hubungan itu akhirnya hamil. Kemudian lahirlah seorang putra. Begitu putra itu lahir, maka ketika itu Anas bin Malik diperintahkan Ummu Sulaim bawa ke Nabi Muhammad. Ketika dibawa kepada Rasulullah SAW, maka diambil sama Nabi. Nabi tanya, ada kurma enggak? Anas sudah persiapan kurma, karena udah dibawain sama ibunya. Diambil kurma tersebut, setelah itu kemudian digigit ini, kurmanya sampai ada ludah Nabi, dan dimasukkan ke mulutnya anak itu. Dan anak itu berusaha ngunyah-ngunyah begitu. Nah, itu kelihatan anak itu senang sama kurma itu. Sampai Nabi mengatakan, memang orang Ansor ini senangnya sama tamar ini. Senangnya sama kurma. Tentu Nabi Muhammad SAW memberikan nama kepada anak itu Abdullah. Kasih nama Abdullah, hambanya Allah. Kata Anas bin Malik, subhanallah, ini ya barokahnya. Barokah seorang ibu yang sabar. Barokah dari hubungan yang didoakan keberkahan oleh Nabi Muhammad. Barokah dari bayi yang ditahnik sama Nabi. Maka dikatakan di dalam kitab Al-Isti'ab tentang biografinya para sahabat, Anas bin Malik mengomentari adiknya, mengatakan apa? Saya tidak berjumpa di Ansor ini pemuda yang lebih hebat dibandingkan Abdullah bin Abi Talha. Bahkan Sufyan bin Uyainah mengatakan, Abdullah itu punya 10 anak laki-laki, semuanya hafal Quran. Kalau ada anak hafal Quran yang hebat, anaknya atau orang tuanya?
Kenapa rahasianya kok ketika anak hafal Quran, kemudian yang dapat mahkota kok orang tuanya? Kenapa? Karena tidak mungkin anak itu hafal Quran kecuali itu pasti ada jasa orang tuanya. Kenapa? Orang tua yang memotivasi, orang tua yang menyiapkan segalanya agar anak itu mau menghafalkan ayat suci Al-Quran. Makanya orang tua yang dapat kebanggaan. 10 anak hafal Quran di zaman itu. Ketika ngafalkan waktu itu nggak gampang loh ya. Kan nggak semua orang punya mushaf. Jadi ngafalkan itu mungkin harus hanya dengar. Tapi faktanya 10 anak. Kenapa? Ada keberkahan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak kita semuanya berkah semuanya insya Allah ya. Dapat berkahnya Rasulullah SAW. Habib ini kalau tahnik pakai apa? Ya pakai kurma. Pakai kurma. Kalau nggak ada kurma Habib, madu boleh. Boleh. Habib kalau mau saya tahnik pakai durian gimana? Ya wallahu a'lam ya. Ya nanti ada yang tahnik pakai sate, tahnik pakai burger, tahnik pakai ayam bakar, kan bahaya nanti. Ini saya tahnik pakai nasi mandi gitu. Ada anaknya suka mandi takutnya. Ini bercanda biar nggak ngantuk ya. Jadi tahnik itu ya pakai ya kurma atau madu lah. Normalnya begitu. Jangan tahnik pakai durian. Itu nanti anaknya gede, kepalanya kayak durian nanti takutnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW itu jadi yang beliau lakukan ketika berjumpa dengan anak kecil yang baru lahir, tahnik, mendoakan berkah, dan begitu juga dengan doa-doa kebaikan yang lainnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW di antara yang beliau lakukan ketika berjumpa dengan anak kecil adalah Rasulullah SAW itu suka ngajak bermain anak kecil. Nah, di antaranya Zainab putrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah tahu nggak kita? Istrinya Rasulullah SAW. Jadi Ummu Salamah itu wafat dan tinggal sama Abu Salamah. Ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, sedih. Gimana istri ditinggal sama suaminya? Suaminya soleh lagi. Sedih. Setelah itu diajarin, kamu jangan sedih. Aku dengar Rasulullah SAW itu punya doa. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku balasan, pahala dari dalam musibahku ini, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Muslimah mengamalkan doa itu, tapi sambil mikir, siapa sih ganti yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Ternyata yang datang ngelamar setelah selesai masa iddahnya siapa? Rasulullah SAW. Dilamar sama Rasulullah. Dan ketika itu sudah punya putri yang bernama Zainab. Zainab itu sering diajak main sama Nabi. Bahkan pernah suatu ketika, ini masyhur sekali, di ulama banyak meriwayatkan kisah ini. Zainab itu datang ketika Nabi Muhammad SAW itu mandi. Lalu Rasulullah SAW itu ngambil air dan dibuat main, disiramkan ke wajahnya. Subhanallah, akhirnya Halimah ini, Zainab ini, sampai tua wajahnya masih kayak anak-anak. Karena berkat air yang dibuat main sama Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai tua itu wajahnya kayak anak-anak. Anda mungkin cari googling aja orang paling awet muda di dunia. Ada umur 50 tahun masih kayak remaja. Kan ada kan? Lah ini Zainab bintu Ummi Salamah seperti itu. Karena bekas air yang dibuat mainan oleh Rasulullah SAW. Ada juga Mahmud bin Rabi. Mahmud bin Rabi itu umur 5 tahun. Jadi umur 5 tahun diajak main sama Nabi. Ketika itu Rasulullah SAW itu ngambil air dan disemburkan ke wajahnya. Dan subhanallah kata Mahmud, umur 5 tahun saya nggak ingat apapun juga kecuali hanya Nabi Muhammad SAW mainan sama aku. Anda dulu umur 5 tahun ingat apa? Mas Juan ingat apa umur 5 tahun? Mas Farel? Mas Rio? Mas Bilal? Ustaz Hamid ingat apa? Umur 5 tahun. Ingat apa kita umur 5 tahun? Saya aja nggak ingat kok. Saya tuh umur 5 tahun tuh saya inget-inget ya ada 1-2 tapi kan jarang ingetan detail. Ini sampai bisa jadi periwayat hadis karena detailnya ingatannya. Kenapa? Karena berkahnya Nabi Muhammad SAW. Ibn Hajar dalam Fathul Bari mengomentari kejadian ini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu kumur dan disemburkan ke wajahnya, itu mungkin niatnya mau mainan atau memang niatnya ingin memberikan berkah. Dia jadi anak yang berkah. Jadi anak yang berkah. Kenapa? Karena berkat
diajak bercanda oleh Rasulullah SAW gitu. Dan juga Abu Umair. Abu Umair itu anak kecil suka main burung, namanya Nughair. Nah, Rasulullah SAW kalau datang nanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Ya Abu Umair, apa yang lagi dilakukan sama Nughair ini? Begitu, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Itu ya. Itu akhlak-akhlak Rasulullah SAW ketika sama anak-anak kecil. Sekarang pertanyaannya, kita sama anak kecil gimana? Jadi saya bisa menyimpulkan termasuk ajaran Nabi Muhammad SAW itu main sama anak kecil. Jadi main sama anak kecil, Anda bergulung-gulung mungkin sama anak kecil. Itu ajaran Nabi, nggak memalukan. Nggak memalukan, itu istimewa. Kenapa? Karena Anda niru Rasulullah SAW. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Masya Allah. Kemudian juga Rasulullah SAW itu juga sering ngajak anak kecil, anak ini dibuat soft-soft gitu. Nih, sampai-sampai gini. Ayo balapan. Balapan menuju Nabi. Nanti anak kecil itu langsung datang ke Nabi, ada yang ke punggungnya, ada yang ke dadanya, setelah itu menciumi Nabi Muhammad SAW. Ada bayangkan betapa dicintainya Nabi Muhammad. Hari kita kalau dengar kisah Nabi itu, bayangkan seakan-akan kita ada di situ. Anda sekarang lihat enggak? Ada orang itu yang kalau anak kecil itu lihat, itu langsung datang, kemudian ngerangkul, meluk, nyium. Jarang loh ini. Tapi Nabi Muhammad SAW seperti itu. Bahkan Nabi SAW itu kalau ketemu anak-anak masih main, Nabi SAW, Assalamualaikum. Dia penuh semangat. Rasulullah SAW itu ucapkan salam pada mereka. Nanti mereka mengucapkan salam juga. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW itu juga sering punya kebiasaan apa? Rasulullah SAW itu sering berkunjung ke rumahnya sahabat-sahabat. Nanti sampai di sana Rasulullah SAW itu ketemu sama anak kecil. Rasulullah SAW kemudian ngusap kepalanya. Kemudian setelah itu juga Nabi Muhammad SAW itu sering ngusap pipinya anak kecil. Bahkan Jabir bin Samurah beliau meriwayatkan bahwasanya ketika beliau itu dipegang pipinya oleh Nabi Muhammad SAW, maka tangannya itu dingin dan wangi. Seperti tangannya itu habis dikeluarkan daripada tempat yang isinya minyak wangi. Karena wanginya dan dinginnya tangannya Rasulullah SAW. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Indah ya. Indah, jangan kita nggak pernah ngusap kepala anak kita sendiri. Jangan kita nggak pernah mainan sama anak kita sendiri. Ambil waktu. Tentukan waktu, hari ini saya mau main sama anak saya itu mulia, terhormat. Dan Anda jangan malu loh Anda lagi ada telepon, mohon maaf saya nggak bisa angkat telepon. Kenapa? Karena saya lagi main sama anak saya. Itu terhormat Anda. Anda niru Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti jangan cuma main ya, nanti juga ada bagaimana mentarbiyah anak juga dijelaskan nanti ada di sini begitu. Muhammad, saya izin minum dulu ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW selain bermain dengan anak kecil menyenangkan hatinya, beliau Rasulullah SAW itu juga sering memberikan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Jadi begini, saat ini kita ini kekurangan tarbiyah. Ta'lim banyak. Jadi sebagian ulama membedakan antara ta'lim dengan tarbiyah. Saya menyampaikan ilmu, namanya ta'lim. Proses transfer ilmu. Tapi tarbiyah itu saya mendidik. Saya mendidik. Tarbiyah itu gimana? Mendidik. Ngajarin. Nyiapkan batinnya. Nyiapkan mentalnya. Persiapkan jiwanya. Itu namanya tarbiyah. Kamu jangan begini. Kamu lakukan ini. Jangan lakukan itu. Belajar begini. Dengan kata masing-masing ya. Ulama punya cara sendiri untuk menunjukkan tarbiyahnya. Ada yang dengan halus. Ada yang mungkin dengan tegasan begini, ini nggak boleh dan lain sebagainya. Itu namanya tarbiyah. Tarbiyah. Jadi kalau misalkan saya cuma ngajarin nih, kalau minum menggunakan tangan kanan, taklim. Tapi saya lihat ada orang minum dengan tangan kiri, jangan, tangannya yang bagus yang mana? Tangan kanan, pinter. Nabi ngajarin kita minum pakai tangan
kanan. Besok jangan lupa ya minum lagi pakai tangan kanan. Ini tarbiyah. Jadi mu'allim banyak. Murabbi semakin lama akan semakin sedikit. Jadi mu'allim, guru banyak. Tapi pendidik itu jarang. Khatib lebih banyak lagi penceramah. Penceramah lebih banyak lagi. Dan ini kan sekarang ada di zaman kathirun khutaba'uhu qalilun fuqaha'uhu. Yang ceramah banyak, yang alim dikit. Makanya ini zaman sudah disampaikan sama Nabi. Mungkin tidak setiap orang yang berceramah Anda bisa ambil hukum tentang hukum dari dia. Nggak bisa. Kadang dia bukan ahli hukum. Menghukumi ilmu agama itu nggak gampang. Makanya kalau Anda lihat para ulama kadang-kadang kalau ditanya jawabannya, nanti ya saya pelajari dulu ya. Bukan karena apa? Karena memang nggak boleh jawab sembarangan. Ini di kitab Bughyatul Mustarsyidin, Anda biar tahu. Ini di situ dikutip pendapatnya ulama. Ibn Hajar aja mengatakan, kita ini yang ada di zaman sekarang ini nggak bisa berfatwa ngawur. Tapi kita harus lihat kitab-kitab yang terdahulu. Lihat ulama terdahulu bahas nggak? Ada pembahasannya ya kita ikuti. Kita sampaikan. Kalau ulama terdahulu mengatakan nggak boleh, kita katakan tidak boleh, nggak bisa. Ini karena perkembangan zaman nggak ada. Jadi nggak semua urusan agama itu bisa berubah dengan perkembangan zaman. Nggak semuanya ya, nggak semuanya begitu. Ini kalau kita terangkan pahamlah, itu nanti masuk dalam bab usul fikih. Kapan-kapan mungkin kita perlu belajar cara memahami dalil. Tapi kalau Anda memang saya belajar, tapi kalau misalkan Anda gak mau berat-berat, ya udah ikuti ulama yang soleh aja dah. Itu aja selesai ya. Itu aja selesai. Kemudian setelah itu bagaimana Nabi Muhammad SAW mentarbiyah anak kecil. Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu pernah beliau jalan bonceng Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdullah bin Abbas di belakangnya. Nabi manggil, ya ghulam, wahai anak kecil. Atau misalkan bahasa sekarangnya ya. Nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dibayangkan Nabi bicara dengan Abdullah bin Abbas. Yang ketika itu usianya berapa? Usianya itu 6 tahun. Ini hadisnya panjang, tapi saya akan bawakan sedikit. Tapi yang bagian nasihatnya luar biasa. Anda bayangkan, Anda kalau ngomong sama anak usia 6 tahun yang Anda bicarakan apa? Avenger. Mungkin ya. Atau mungkin apa? Yang lagi viral itu apa? Mungkin macam-macam lah. Yang mainan-mainan anak ya. Cerita Spiderman macam-macam. Nabi SAW ngajarin Abdullah bin Abbas usia 6 tahun. Apa nasihatnya? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Indah tidak nasihat ini? Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah akan ada di hadapanmu. Terima juga menambahkan ta'arraf ilaihi firraha ya'rifka fisyiddah. Kalau kamu lagi senang bahagia, kamu deketin Allah, tunjukkan syukurmu sama Allah. Nanti ketika kalau kamu susah, Allah akan menolong kamu nanti. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasihat yang singkat tapi ya sebenarnya kalau diteruskan panjang ya. Tapi yang jelas luar biasa nasihat. Anak umur 6 tahun udah diajarin jagalah Allah. Jangan sampai Allah mendapati kamu berbuat yang Allah haramkan. Atau tidak mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Jangan. Jagalah Allah. Nasihat seperti itu namanya tarbiyah itu. Anak itu akhirnya sampai dewasa akan selalu ingat nasihat Nabi. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Kita kalau biasakan nasihatin anak-anak kita dari kecil. Nah, Allah, ingat Allah. Minta apa-apa doa, minta kepada Allah. Dulu ada anak kecil. Ini kisah nyata. Anak kecil ini didik sama orang tuanya luar biasa. Jadi setiap anak kecil ini mau minta permen sama orang tuanya, suruh doa. Doa dulu kamu. So, anak itu doa merem, tiba-tiba nih permennya ada. Kenapa? Kamu minta sama Allah, kasih sama Allah. Kasih sama Allah.
Gitu ya, jadi kalau saya merem minta dikasih, kasih. Biar yakin sama Allah. Karena itu ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu suatu ketika nggak ada orang tuanya, anak ini kepengen permen. Doa merem, ada beneran. Bapaknya datang. Loh, dapat permen dari mana? Dari Allah. Loh, yang benar. Iya, saya tadi doa merem, ada beneran. Nangis bapaknya. Anaknya lebih kuat yakinnya mungkin dibanding orang tuanya sudah. Tapi itu namanya tarbiyah. Tarbiyah seperti itu. Ini ada juga riwayat dari Jundub bin Abdullah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu futyanun hazawaratun. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an fasdadna bihi imanan. Kita itu suatu ketika bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu dulu kita sama Nabi. Ketika kita itu masih muda, kita belajar sama Nabi. Dan kita belajar iman sebelum kita belajar Quran. Saat itu kita belajar Quran, akhirnya iman kita semakin bertambah. Jadi belajar sama Nabi itu udah jadi iman, udah jadi tauhid. Dan termasuk iman itu apa? Cinta kepada Rasulullah. Cinta pada keluarga Rasul. Benar nggak? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi ajmain. Nabi sendiri yang bersabda, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Berarti itu. Bahkan dikatakan juga dalam hadis, la yadkhulu qalbam ri'im imanun hatta yuhibbahum ahlul bait lillahi wa liqarabati. Demi Allah, tidak akan masuk iman ke dalam hati seseorang sampai dia itu mencintai ahlul bait bukan karena terkenal, bukan karena viral, bukan karena hebat ceramahnya, bukan lillah, karena Allah dan karena itu adalah kerabatku. Jadi cinta sama ahlul bait bukan karena apa yang dia miliki, tapi karena Nabi Muhammad SAW. Itu namanya iman. Kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Saat itu kami belajar Quran, iman kami semakin bertambah dengan Quran. Abdullah bin Mas'ud pernah meriwayatkan, nanti akhir zaman akan ada sekelompok kaum punya Quran tapi nggak punya iman. Coba baca Quran, siapa yang paling hebat bacanya? Cuma begitu aja. Tapi lah cinta sama Nabi, lah cinta sama keluarga Nabi, lah punya keyakinan kepada Allah, nggak ada. Dikatakan apa? Itu orang-orang seperti itu. Syiraru hadhil ummah, golongan umat yang paling buruk. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya itu. Kemudian setelah itu, bagaimana tarbiyahnya Rasulullah SAW? Jadi Rasulullah SAW itu bukan cuma mainan ya, juga mentarbiyah. Rasul bilang sama Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik. Anas bin Malik diajarin sama Rasulullah, ya wahai anakku, wahai Anas, anakku, kalau kamu masuk ke keluargamu, masuk rumah, ucapkan salam. Nanti kamu dapat berkah, keluargamu juga mendapatkan berkah. Begitu. Sekarang siapapun yang menyaksikan ini, niatkan didik anaknya masuk ke rumah ngucap salam, Anda niati ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Saya pernah mendengarkan ceramah dari salah seorang ulama yang soleh, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, semoga Allah panjangkan usia beliau insyaAllah. Itu beliau pernah mengatakan, kalau kamu masuk ke rumah, ya udah ya kamu masuk. Tapi kalau kamu masuk ke rumah, kamu mengucap salam dan kamu ingat kalau itu sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kamu masuk ke rumah, bersama kamu ada nur Nabi Muhammad SAW. Menerangi batiniyah, ruhaniyah rumahmu. Kenapa? Karena kamu hadirkan sunnah Nabi ketika kamu awal memasuki rumah. Begitu, Masya Allah. Lah, mau nggak rumahnya dapat nur Nabi Muhammad? Anaknya dididik. Masuk rumah nggak ngucap salam, suruh keluar lagi, suruh ngucap salam. Biasakan dari sekarang. Tarbiyah ya. Yang cuma belikan mainan, Masya Allah. Isi mainan komplit. Tarbiyah nggak pernah. Nah, anak itu disuruh dididik, bukan dipelihara. Kalau Anda punya kambing, Anda pelihara, bukan Anda didik. Tapi kalau Anda punya anak, bukan Anda pelihara, Anda kasih makan aja. Tapi juga harus Anda didik. Begitu. Juga Nabi Muhammad SAW mengajarin anak adab ketika makan. Umar bin Abi Salamah katakan, aku ketika masih kecil, aku sama Nabi, aku makan sama Nabi. Itu aku makannya ngambil ini, ngambil itu. Kata Nabi, ya gulam, hai anak, nak,
Samillah. Bismillah dulu. Wakul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik. Dan makanlah terhadap apa-apa yang ada di dekatmu. Kata tadi Umar bin Abi Salamah tadi, fama zalat tilka tu'mati ba'du. Setelah itu cara makanku ya seperti itu. Jadi mengikuti pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan Nabi menyampaikan dengan penuh keikhlasan langsung merubah anak itu. Anak kecil itu kalau makan identik gimana? Rakus kan? Makan ini, makan itu, ini belum nambah lagi kan begitu. Tapi anak yang sudah ditegur sama Nabi Muhammad langsung berubah, makannya ngikuti adabnya Rasulullah SAW. Gitu. Banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa dari kehidupan Nabi Muhammad SAW kepada anak kecil. Harusnya kita juga anak kita makan, ayo makannya pelan-pelan, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Ajarkan untuk kepada anak kita semuanya. Gitu. Itu juga pernah suatu ketika di antara tarbiyahnya Nabi kepada anak-anak kecil itu apa? Yaitu Rasulullah SAW itu ngajarin mereka tanggung jawab. Memberikan mereka kepercayaan. Itu termasuk tarbiyah. Anas bin Malik tentunya Malik itu usia udah ketika ini mungkin usia udah belasan tahun. Malik lagi main. Rasulullah datang mengucapkan salam. Itu disuruh ada tugas begitu. Datang Malik selesai menjalankan tugasnya Nabi ke ibunya. Loh, kamu dari mana? Kok terlambat? Ini Rasulullah SAW ada nyuruh saya. Rasul nyuruh kamu apa? Inhasirun. Perintahnya rahasia. Rasulullah SAW itu ngomong sama Nabi Malik rahasia. Begitu tahu rahasia, ibunya langsung mengatakan apa? Jangan pernah kamu ceritakan rahasianya Nabi kepada siapapun juga diam. Jadi Nabi nyuruh anak kecil dengan tugas rahasia. Anak usia belasan tahun disuruh dengan tugas rahasia. Lah itu nggak salah sebagian ulama mengatakan itu mungkin urusan rahasia itu berhubungan dengan istri-istrinya Nabi itu mungkin. Ada urusan dengan berhubungan dengan istrinya Rasulullah SAW. Akhirnya ada tugas rahasia dari Nabi kepada Anas bin Malik. Lah, yang perlu digarisbawahi itu adalah bagaimana Nabi memberikan kepercayaan kepada Anas bin Malik untuk menjalankan tugas rahasia itu. Dan dipercaya. Ya, ini menjadi satu pelajaran bahwasanya anak kita di usia tertentu harus kita berikan kepercayaan. Dia bisa nggak megang rahasia? Bisa nggak menjalankan tugas yang penting? Artinya apa? Melatih tanggung jawab anak itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Begitulah, itulah akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kecil. Itu yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan sangat baik, mencintai, setelah itu mendidik, menunjukkan kasih sayang. Makanya kalau saya mau menyimpulkan kajian malam hari ini, siapapun juga daripada teman-teman yang menyimak, setelah ini kita praktekkan ajaran Nabi dalam kehidupan kita. Kalau Anda ketemu anak kecil, kalau itu baru lahir, dan Anda adalah orang yang dipandang soleh, tahnik. Kalau Anda nggak pede, ya udah nggak usah ditahnik, tapi Anda doakan. Ketemu anak kecil yang udah usianya sedikit lebih besar lagi, Anda usap kepalanya, Anda doakan. Lihat anak kecil mungkin makannya agak rakus, Anda nasihati. Tapi lihat, tidak ada satupun Nabi Muhammad SAW pernah memarahin anak kecil. Ada nggak Nabi marahin anak kecil? Ada nggak Nabi bentak anak kecil? Nggak ada. Nabi nggak pernah marahin anak kecil, dan Nabi nggak pernah bentak anak kecil. Siapa yang Anda tiru? Anda bentak anak kecil? Siapa yang Anda tiru? Anda marah-marah kepada anak kecil? Mereka belum tahu. Mereka akalnya belum sempurna. Nah, akalnya mereka itu belum sempurna. Itu anak-anak kecil itu. Maka jangan Anda bentak. Jangan Anda hardik dengan yang keras. Benar-benar keluar dari jalurnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang tua yang suka membentak anaknya, sesekali Anda nggak sengaja Anda emosi, ya manusiawi lah. Setelah itu Anda harus bisa menyenangkan hatinya anak itu. Oke lah Anda emosi, tapi Anda harus tanggung jawab. Senangkan hatinya anak Anda
setelah Anda peluk sampai Anda nggak sengaja bentak, sampai dia lupa kalau Anda pernah membentak dia. Itu yang harus Anda lakukan. Satu, Nabi SAW juga memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Itulah ajaran akhlak Rasulullah SAW, dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Nah, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Itu Mas Rio bisa dicantumkan nomornya. Jadi untuk teman-teman yang mau nanya, tapi nggak akan semuanya kita sampaikan ya. Ada teman-teman yang mau nanya atau mau masuk gabung ke grup Ngaji Senin, dan kita ini punya WhatsApp grup namanya Ngaji Senin. Udah ada berapa grup Mas Juan sekarang? 34. Masya Allah, sudah ada 34 grup. Kalau Anda mau bergabung, Anda bisa daftar ke nomor itu tadi. Itu grup WhatsApp Ngaji Senin. Insya Allah. Berkah insya Allah ya. Amin. Lanjutnya, ada pertanyaan yang sudah masuk Mas Juan? Kirim ke nomor saya ya Mas ya. Iya. Kemudian, Assalamualaikum Beb, dari Malang Jatim. Untuk penanya sebutkan nama daerah ya. Nama daerah. Bagaimana caranya biar punya anak soleh? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Begini, kalau punya anak soleh, itu harapan semua orang. Dan kalau Anda kepengen punya anak soleh, itu diniatkan bahkan dari sebelum Anda berproses untuk usaha buat anak. Cari pasangan yang soleh atau solehah, itu yang pertama. Pengen punya anak soleh kok pasangannya ternyata cuma pinter pakai lipstik ternyata. Nggak pinter baca Quran. Masya Allah, bibirnya warna-warni. Kalau wanita solehah, bibirnya bukan warna-warni. Bibirnya basah karena ayat suci Al-Quran dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan zikir-zikir yang lainnya. Jadi, cari wanita yang solehah. Atau cari pria yang soleh. Itu ya, cari pria yang soleh atau wanita yang soleh. Cari pasangan yang soleh. Setelah itu Anda laksanakan nikah dengan niat yang benar. Niatnya apa? Mau menjaga agama, pengen punya keturunan yang soleh. Jangan maaf nikah hanya bersenang-senang saja. Tuh, bersenang-senang kan manusiawi, betul. Saya nggak ngelarang orang nikah niatnya bersenang-senang. Saya kan bilangnya apa? Jangan niatnya nikah hanya bersenang-senang. Silahkan Anda pengen senang-senang dengan punya pasangan, silahkan, manusiawi. Tapi niatkan juga pasangan Anda harus yang soleh, karena Anda akan membina rumah tangga yang baik dan akan punya keturunan yang soleh. Gitu. Saya itu ketika berhubungan, ya Anda jangan lupa baca doa. Ada doa yang diajarkan sama Nabi. Jangan lupa baca Bismillah. Kemudian setelah itu ketika istri Anda hamil, ya Anda jaga benar. Jangan hamil setiap hari lihat wajahnya orang fasik. Gimana anak yang mau soleh? Itu. Nah saya itu dari mulai lahir, Anda bawa ke orang soleh, ditahnik dan lain sebagainya, Anda tarbiyah dengan cara-cara tadi ini, maka itu insya Allah akan menjadikan anak Anda soleh. Lalu sudah terlanjur punya anak, gimana? Yang paling bagus adalah didik anak Anda bukan dengan nasihat, tapi dengan teladan. Problem orang tua saat ini adalah hanya pandai memberikan nasihat, kata-kata, ucapan, namun kurang pandai di dalam memberikan teladan. Anak itu akan mengikuti apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Anda nasihat tiap hari belum tentu diikuti sama anak, tapi dia lihat Anda soleh, maka dia akan mengikuti pula menjadi orang yang soleh. Dan jangan lupa mendoakan anak Anda. Itu adalah amalan agar bisa punya anak yang soleh. Begitu. Siap. Yang tarbiyah yang baik. Jadi kalau nanya sebutkan nama daerah ya. Nama Anda nggak usah, tapi nama daerahnya itu Anda sebut ya. Nama daerahnya Anda sebut. Ya. Tidak ada yang dari Giri Tontro, ada yang dari Palembang. Oh ini yang satu mau marah sama anak karena anaknya belum sholat.
Yang satunya lagi ada anak suka ribut di masjid. Gimana ini? Nah, dan ada cara menghindari marah pada anak kecil. Ini kok babnya bab marah semuanya ini? Kok banyak suka marah sama anak kecil nih jangan-jangan? Ini ya. Jadi marah kepada anak boleh enggak? Boleh tapi proporsional. Ponakan saya enggak mau sholat. Umur berapa ponakannya? Ponakannya masih kecil ya. Jangan Anda marahin kalau enggak sholat. Belum wajib kok. Itu umur berapa? Kalau umur 10 tahun akan lebih memerintahkan. Tapi orang tua, gimana kalau anak itu nggak sholat disuruh mukul? Pukulannya itu bukan pukulan yang menyakitkan atau meninggalkan bekas atau sampai di bagian vital, enggak. Pukulan yang seandainya meninggalkan rasa sakit sampai anak itu sekiranya jera, begitu loh. Itu pukulannya. Lalu anak usia 10 tahun Anda pukul ketika nggak sholat boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Kemudian setelah itu, gimana nih kalau saya nggak bisa nahan marah pada anak? Ah, berarti Anda emosian. Anda emosian berarti Anda harus tahu. Setelah ini kasih kalau begini emosi. Kalau Anda emosi gimana? Kalau Anda emosinya duduk, Anda berdiri. Kalau berdiri Anda duduk. Kalau masih emosi Anda ambil air wudhu. Itu aja. Itu solusi biar nggak gampang marah. Itu saya punya ada anak-anak kecil dalam masjid suka rame. Ini cara negurnya gimana? Gini. Bahasa yang enak ya. Bahasa yang enak ya. Jadi ada anak rame di masjid di waktu sholat misalkan. Anda tegurnya gini, kalau mau rame nanti dulu, jangan ketika sholat. Jadi Anda boleh kan, anak kecil manusiawi rame. Mau rame nanti dulu, jangan ketika sholat. Anda tegur gitu. Atau Anda kasih hadiah. Yang paling diem nanti saya kasih hadiah permen. Siapun permennya tapi ya jangan bohong. Gak boleh bohong gitu. Gak boleh ngajarin anak kecil bohong. Apa-apa. Anda nyenengkan anak kecil tuh surga kok. Bahkan di surga nanti ada pintu khusus untuk yang masuk ke pintu itu adalah orang-orang yang suka menyenangkan anak kecil. Nanti ada video lama mas, nanti kita share ya di grup ngaji Senin. Itu keutamaan menyenangkan anak kecil. Nanti insya Allah akan kita share di grup ngaji Senin ya. Nanti semuanya silahkan lihat. Kita kirimkan link YouTube-nya di grup ngaji Senin. Jadi yang belum masuk grup segera masuk grup. So juga ada doanya Habib Ali bin Muhammad Habsyi Sohibul Maulid Simtuduror. Nah, beliau itu punya doa khusus biar anaknya jadi anak yang soleh. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birahmi. Ya Allah, berikanlah berkah untuk anak-anak kami, jagalah mereka, jangan jadikan mereka terkena bahaya, dan berikanlah kepada kami rezeki baktinya mereka semuanya. Nanti akan kita buat meme-nya insya Allah ya. Tunggu di grup ngaji Senin, atau di Instagram saya, atau di Facebook saya juga ada mungkin ya. Kita atau di channel YouTube ini juga insya Allah bisa kita masukkan juga. Gitu ya. Dari Kaltim juga sudah. Tarbiyah ketika anak ini ya baru lahir ya. Tadi sudah kita anak di dalam kandungan. Tadi sudah kita bahas juga tadi. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau nanya, Mas Yuan? Ada orang yang lagi yang masuk? Saya juga lihat di kolom komentar. Kolom komentar malah ini ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Suramadu. Nah, di YouTube juga mau kita lihat nih. Apakah ada komentar-komentar? Masya Allah. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Ya. Nanya ke ke admin ngaji ya yang tadi nomornya itu ya. Apa ada kumpulan pertanyaan dan jawaban yang ada di ngaji Senin? Nanti insya Allah kita buat live YouTube atau live Instagram nanti khusus tentang tanya jawab nanti insya Allah. Oke. Oh belum ada pertanyaan ya. Derek ngaos malahan. Bahkan derek ngaos itu ikut belajar artinya. Belum ada yang masuk lagi Mas Juan? Belum ada yang masuk lagi? Oh, ada yang masuk lagi pertanyaan. Silakan Mas Juan. Oke, ini dari Lampung. Assalamualaikum. Bagaimana keturunan yang terlahir dalam pernikahan beda keyakinan antara Muslim dengan non-Muslim? Anak yang lahir, bahkan maaf, kalau seandainya itu anak zina sekalipun, atau anak dari pernikahan yang nggak sah,
maka jangan sekali-kali kita menyalahkan anaknya. Jangan sekali-kali kita menyalahkan anaknya, menghina anaknya. Gimana sikap kita kepada anaknya tetap baik. Boleh dinikahi atau tidak? Kalau memang Anda lihat anaknya baik dan Anda istikharah, bagus, silakan Anda nikahi, nggak ada masalah. Terus semua orang nggak mau menikahi, maaf, anak dari hasil perbuatan zina, nanti kesian anak itu. Nah, dapatnya malah orang-orang yang nggak baik. Silakan, nggak ada masalah. Ada masalah itu, ya. Jadi mau Anda nikahi itu boleh. Itu dalam hadis riwayat Muslim itu dikisahkan ada seorang perempuan yang mengaku berzina, namanya Ghamidiyah, datang kepada Nabi Muhammad SAW minta ditegakkan kisos. Minta ditegakkan had, rajam. Saya sudah berzina. Nabi udah hamil, ya udah kalau kamu hamil udah tunggu melahirkan. Setelah lahir anaknya, dan Nabi coba kamu susui dulu. Bayangkan, jadi Nabi perhatian sama anak zina itu. Ya, anak zina lahir, dan Nabi disusui dulu ya anaknya ya. Begitu Nabi Muhammad SAW. Kamu nggak kita rajam, susui dulu ya anaknya ya. Nabi Muhammad SAW ngasih perhatian sekalipun kepada anak zina. Jadi berbuat baik kepada anak dari hasil zina nggak ada masalah. Menikahi anak zina nggak ada masalah. Kalau memang Anda istikharah bagus silahkan. Namun tentunya ada syariat. Anak zina itu wali nikahnya bukan bapaknya secara genetik atau DNA, bukan. Tapi wali nikahnya adalah wali hakim, karena anak itu terlahir daripada pernikahan yang nggak sah. Ataupun anak dari hasil pernikahan yang nggak sah pun juga sama ya. Jadi nanti walinya adalah wali hakim. Silakan Anda nikahi, nggak ada masalah ya. Selama tadi istikharahnya bagus dan Anda lihat anaknya akhlaknya juga soleh, begitu ya. Kita mungkin. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya kurang lebih sama ya, beberapa pertanyaan yang masuk. Keluarga tidak agamis tapi pengen punya anak penghafal Quran, padahal ibunya bukan hafidhah. Saya itu gimana mendidik anak agar cinta Quran sejak dini. Anda kalau mau didik anak cinta Quran sejak dini, Anda tunjukkan kalau Anda cinta Quran. Nanti anak Anda akan mencintai. Ada bapak-bapak suka sepak bola. Anaknya nggak usah diajarin, suka sepak bola juga. Kenapa? Lihat bapaknya. Anda sekarang cintai Quran, hormati Quran, Anda baca Quran, anak Anda akan ikuti Anda untuk mencintai ayat suci Al-Quran. Begitu. Karena saya kan bukan dari keluarga agamis. Nggak penting. Bukan tidak penting dari keluarga manapun Anda. Yang penting Anda sekarang mentarbiyah anak Anda untuk cinta kepada Al-Quran. Silakan. Tetapkan ke orang-orang soleh. Dan ingat ya, hafal Quran jangan dijadikan hanya itu tujuannya. Tujuannya adalah menjaga Quran tadi. Setelah menjaga Quran dengan hafalannya, harus belajar lagi menjaga Quran dari sisi maknanya. Belajar terus begitu ya. Jadi kita kadang-kadang semangatnya pengen hafal Quran. Akhirnya SD hafal Quran, SMP udah lupa semuanya. Yang penting sudah pernah hafal. Itu keliru. Semangatnya bukan itu. Semangatnya adalah niatnya berkhidmat kepada Al-Quran. Jadi, niat kita untuk menghafalkan Quran itu bukan hanya sekedar hafal atau punya predikat al-hafidh. Bukan itu. Niat kita adalah berkhidmat kepada Quran. Dalam hidup saya ini mau jadi pelayan. Jadi pelayannya siapa? Pelayannya Allah, pelayannya Rasulullah. Dan tanda saya melayani Allah dan Rasulullah adalah saya melayani ayat suci Al-Quran. Saya menghafalkannya, terus saya menjaganya, saya mempelajarinya, saya mengkajinya. Itu namanya berkhidmat kepada Al-Quran. Jadi niatnya apa? Saya mau jadi pelayan Quran seumur hidup. Bukan hanya sekedar hafal Quran. Nah, di antara jadi pelayan Quran mungkin harus hafal. Dengan cara hafal, silakan. Tapi jadi pelayan Quran itu nggak harus hafal juga. Anda jangan dijadikan hafal Quran hanya satu-satunya tujuan. Punya gelar, bangga, setelah itu lupa, nggak mau belajar lagi. Nah, keliru itu ya. Saya sering diundang wisuda anak hafal Quran. Saya katakan, Anda sudah hafal Quran, Anda jadi orang yang punya keistimewaan. Tapi ingat, Anda belum jadi ulama kalau Anda nggak belajar hadis dan nggak belajar ilmu yang lainnya. Orang hafal Quran, jangan bicara masalah fikih. Dia harus belajar dulu baru bicara masalah fikih begitu ya. Jadi jangan tujuannya ke hafal Qurannya, tapi tujuannya adalah pengen jadi khadim, pelayan daripada Al-Quran. Gitu. Rasa cukup insya Allah. Kita jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya dalam keadaan yang lebih baik insya Allah. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung dan jangan lupa
gabung ke Ngaji Senin ya, grup WhatsApp Ngaji Senin. Nanti insya Allah akan banyak ilmu-ilmu yang di-share ada di sana mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Anil iftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa fakihna yakum fidin wa alimna wa iyyakum ta'wil wa hdina wa iyyakum ila sawa'i sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.